Buat teman-teman sekalian, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin ya. Hari ini pas Hari Raya Idul Fitri, saya ingin sharing sedikit tentang buku ini. You Cannot Teach a Kid to Ride a Bike at a Seminar. Ini adalah buku Sandler yang sudah sangat lama sekali ya. Saya lihatkan ya. Ini saya baca di 2012 ya. Nah, saya mencoret-coret buku itu ada tujuannya, yaitu ketika saya membaca ulang, saya tahu dulu kapan saya baca, ya, lalu pada state apa saya baca, perjalanan terbang atau apa ya. Bahkan buku itu saya coret-coret, ya, coret-coret ini ya. Kalau Anda bisa lihat, ini coret-coret saya, coret-coretnya kadang-kadang dua warna. Dua warna itu kadang-kadang karena saya sudah baca dua kali. Jadi saya baca ulang sekali, saya coret lagi dengan bolpen yang lainnya. Nah, pagi ini untuk jangka waktu yang pendek saya ingin cerita tentang You Cannot Teach a Kid to Ride a Bike in a Seminar. Jadi buku ini adalah buku yang paling terkenal dari Sandler Training. Jadi kita menyebutnya The Bike Book, bicycle, The Bike Book ya. Nah, saya tahun 2012 ya, saya dengan Pak Dirga, partner saya, dan Pak Robert Saputra, kita ke Baltimore, nama kotanya Owing Mills. Jadi kita ke Baltimore, kantor pusatnya Sandler, dan kita mengambil franchise Sandler sebagai trainer sales terbesar di dunia ya. Ada 250 training center di 30 negara, kira-kira gitulah ya. Nah, ini bukunya, dan buku ini bagus banget, ya, dan isinya padat banget. Nah, pertama dulu, judulnya, dia bilang bahwa kita nggak bisa ngajarin orang untuk naik sepeda itu hanya dengan sebuah seminar. Ini menarik, jadi intinya Anda tidak mampu mengajar seseorang jadi sales hanya dengan training 1 hari atau 2 hari. Sales itu adalah perjalanan panjang selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Dan di situ kita memperbaiki proses kita, sehingga proses kita menjadi sesuatu proses yang sangat bagus, sehingga membuat kemampuan sales kita naik dengan sangat signifikan ya. Jadi tidak bisa kita mau Anda belajar jadi pembicara, Pak San gimana jadi public speaker gitu, bisa nggak saya diajari? Nah, diajari itu nggak bisa 1 hari selesai gitu ya. Semuanya butuh proses, butuh waktu untuk bisa. Nah, ini juga sama, judul ini bilang bahwa kalau Anda mau jadi sales yang baik ya praktis, latihan terus ya, dan Anda akan mengalami kegagalan, akan mengalami kegagalan. Nah, saya tidak akan membahas buku ini karena panjang banget. Saya hanya akan mengambil mungkin 2 halaman atau 3 halaman ya, 2 halaman atau 3 halaman tentang identity. Saya suka, tadi pagi saya baca ulang, saya terpikir ya. Jadi dia bilang gini, identitas diri kita. Jadi kalau kita itu punya role, saya itu role-nya adalah seorang ayah, seorang pembicara, seorang pemilik perusahaan, seorang entrepreneur, itu role saya, perilaku saya. Nah, identity itu adalah nilai diri saya. Jadi bayangkan kalau Anda berada di sebuah pulau sendirian, Anda tidak punya tidak punya jabatan, tidak punya kantor, tidak punya apa-apa. Identitas Anda, identity Anda ya, itu nilainya berapa? Ini pertanyaan yang menarik ya. Berapa sih tingginya nilai identity Anda? Dalam bukunya The Bike Book ini ditanyakan ya. Nah, saya ingin share tentang seorang sales. Kalau Anda menilai identity saya itu 6, ya, saya ini orang yang medium, dinilai 6 saja. Maka apa yang terjadi? Kalau Anda misalkan disuruh target kuota sebulan jualan 100 juta rupiah penjualan barang gitu ya, 100 juta. Nah, karena nilai identity Anda terhadap diri Anda itu cuma 6, Anda ketika mencapai sudah 90 juta, Anda udah puas. Wah, aku sudah mau mencapai target. Ya udah, Anda slow down. Tidak akan menjual banyak. Ya, Anda slow down dan nanti akhirnya Anda mencapai 100 juta. Wah, seneng, udah berhenti. Anda nggak mau jual lagi ya. Ya, bahkan saya sering lihat seorang sales yang pada pertengahan bulan sudah mencapai 100 juta, ngerem dan tidak jualan lagi. Dia bilang supaya nanti jatahnya buat bulan depan aja. Karena identitas dirinya dia 6. Jadi dia bilang 6 itu sapi aku. Saya sudah bagus nih. Ya, saya bisa mencapai target itu sudah bagus. Buat apa bekerja terlalu keras? Jangan ya. Nah, yang menarik adalah para winner, pemenang, orang yang hebat. Itu ketika diukur berapa sih identitas dirinya, selalu mengatakan 10 gitu ya. Identitas diri saya dalam skala 10, saya nomor 10, saya 10, saya paling top. Nah, yang menarik adalah ketika kamu menganggap dirimu 10, saya penjualan, tengah bulan saya mencapai target saya 100 juta.
Saya bilang, loh belum, aku kan harusnya paling hebat. Di antara 73 sales yang ada di kantor ini, aku mau jadi nomor 1. Ya. Dan yang nomor 1 itu walaupun target perusahaan hanya 100 juta, tapi yang nomor 1 setiap bulan selalu jualannya 200. Aku mau 200 atau lebih. Dan aku mau jadi nomor 1. Aku nggak mau kalah sama orang lain. Itu identitas diri. Ketika identitas diri Anda bilang, saya 10, saya paling hebat, maka Anda akan bekerja ngegas gitu. Bahkan ketika mencapai 100, ngegas habis-habisan. Anda mau mencapai 200, yang paling bagus di seluruh ruangan 73 sales. Nah, ini penting. Mindset kita bahwa kita ini seorang pemenang dan kita harus yang terhebat di antara orang lain. Ini yang menentukan perilaku kita. Jadi identitas itu menentukan role kita seperti apa. Seperti tadi saya bilang. Kalau Anda bilang dalam ini saya kembali ke dalam COVID pandemik ini ya. Ketika saya bilang, ya aku ini kan sama orang lain sama, susah, penjualanku sisa 30% ya. Jadi ya sudahlah, sekarang sudah jualan sedikit ya sudah, ada berhenti. Nah, saya selalu memikirkan identitas diri saya harus 10 gitu ya. Paling tidak 9 atau 10 gitu ya. Kenapa? Pada saat pandemi, aku nggak lihat lagi orang lain sebagai trainer tuh ngerjain apa. Aku nggak lihat lagi seorang pembicara itu ngerjain apa. Aku gaspol, aku mau jadi yang terbaik. Aku mau jadi orang yang paling baik di dalam industri training selama masa pandemi 3 bulan. Aku mau maju dengan luar biasa. Ya. Aku nggak perlu tanya lagi orang lain punya kantor itu seperti apa. Aku sendiri langsung merubah bahwa ini kantor kita ya, kantor kita. Buku-buku ini dari kantor saya bawa. Nah, salah satu yang menyebabkan saya review buku punyanya Sandler ini karena di dalam tumbuhan-tumbuhan ketemu buku Sandler ini ya. Dan saya bikin ya, saya buatkan. Ini saya siapkan kamera 2 ya. Saya nggak mau kalah. Saya merasa bahwa selama pandemi ini ya aku harus menjadi top of the line. Saya belajar dari IMD, ya saya belajar dari Harvard, saya belajar dari Coursera, ya saya mencoba banyak hal. Jadi menurut saya identitas diri itu tidak melekat pada pekerjaan kita, baik sebagai sales ataupun sebagai trainer ataupun sebagai teacher atau dosen ya. Anda jadi dosen bisa aja, oh ya sudah, asal aku sudah mengerjakan PR-nya anak-anak, sudah tak kerjain ya sudah. Tapi itu tidak benar. Yang benar itu Anda harus merasa identitas diriku ini berapa ya. Ya, saya ini 10 gitu. Saya ini mau yang terbaik di antara kelas saya. Saya mau terbaik di antara teman-teman saya. Saya mau yang terbaik di Indonesia sebagai dosen dalam masa pandemi. Dan saya mau saya menjadi yang paling hebat. Sehingga 6 bulan ini aku harus keluar sebagai pemenang. Kalau Anda seorang entrepreneur juga sama. Apa yang bisa aku lakukan di masa pandemi ini sehingga energiku, semangatku harus 10 gitu. Role saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang pembicara, sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang leader itu nanti akan terefleksikan oleh diri saya. Nah, di dalam bukunya You Cannot Teach a Kid to Ride a Bike at a Seminar, kamu nggak bisa ngajarin anak naik sepeda itu dengan sebuah seminar saja ya, harus menjalani. Ini kebetulan ada 3-4 halaman ya bicara tentang bagaimana identitas diri kita dan role kita sebagai seseorang. Jadi identitas kita itu siapa? Ini yang menentukan mindset kita sebagai mindset pemenang gitu ya. Jadi kita kalau sudah mencapai target yang 100 juta tadi nggak terima gitu. Aku mau yang 200. Kalau kita sudah sampai 200 pun kita nggak terima juga. Kita bilang aku harus menang daripada yang nomor 1 yang di depan saya itu. Bulan lalu aku kalah sama dia. Bulan ini aku harus menang. Nah ini mindset yang bagus ya. Ini hanya 3 lembar dari buku ini yang tentu mengajarkan teknik-teknik tentang berjualan dengan sangat dalam ya. Atau Anda dapat mengkontak Sandler Training ya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan sales Sandler Training yang sudah terbukti sukses di seluruh dunia. Saya Tanah Santoso, sekali lagi selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Semoga kita semua diberikan kedamaian dan sukacita di hari kemenangan ini ya. Selamat pagi dan sukses selalu untuk kita semua.